Saya ingin sampaikan saja, sebenarnya beliau, ini mohon maaf, ini tidak ada rekayasa loh. Jangan sempat berpikir bahwa ini Pak Gup yang nyuruh saya ngomong. Terjadi bencana di Kota Palu, pemerintah DKI Jakarta lebih dulu hadir di Kota Palu untuk membantu masyarakat di Kota Palu. Itu harus diketahui. Itu harus diketahui. Dan kemarin, ini sudah mau masuk di bulan ke-11, pasca bencana Kota Palu. Lagi-lagi pemerintah DKI Jakarta membantu Kota Palu dengan mobil damkar di sana untuk menyelesaikan persoalan percepatan pemulihan, khususnya persoalan mitigasi. Terima kasih banyak Pak Gup. Terima kasih banyak Pak Gup. Terima kasih. Karena begini, Ya. bencana yang terjadi di Palu adalah bencana yang kita alami saudara sendiri. Kalau saudara sendiri mengalami bencana, maka kita mengalami bencana. Dan ibu kota ikut bertanggung jawab dan membantu saudara sebangsa. Subhanallah. Alhamdulillah, saya datang ke sana 2 bulan Siap. lalu. Pak Saya Gup, datang ke Palu. Pak Gup tidak hanya bantu tapi juga hadir ke Palu. Ya. Hadir. Dan saya sampaikan di sana, saya datang mewakili seluruh warga Jakarta, mewakili seluruh masyarakat Jakarta, mengantarkan yang menjadi sumbangan. Kita mengirimkan 60 miliar rupiah untuk rekonstruksi di Kasih sana. tepuk tangan dong. Dan itu dari mana? Dari uang kita semua, dari iuran warga Jakarta. Ini bukti warga Jakarta peduli pada seluruh Nusantara. Di Aceh, di Sumatera Barat, pada saat ini sedang mengalami bencana. Kita doakan segera penanganannya bisa berjalan dengan baik. Dan mereka kembali bisa beraktivitas seperti semula. Dan para perusak lingkungan hidup itu akan segera bisa diadili, agar bisa diadili pertanggungjawabannya. Karena kalau kita tahu, yang namanya bumi ini dari ribuan tahun yang lalu ya selalu ada taifun, bukan barang baru. Tapi ketika hutannya gundul, ya hujan itu kemudian menjadi bencana. Jangan disebut bencana alam, ini bencana bikinan manusia. Ini bencana kebijakan-kebijakan yang dulu merusak hutan. Dan yang mengalami dampaknya siapa? Semua makhluk. Semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk. Seperti katanya Pak Tantan tadi. Dan ada bukunya teman-teman. Anda boleh catat, boleh Google bukunya. Kalau perlu Anda cari bukunya. Judulnya gini, Real Leaders Don't Do PowerPoint. Pemimpin yang sesungguhnya nggak pakai PowerPoint. Itu penulisnya namanya Christopher Witt. Anda cari buku itu, Anda baca buku itu. Saya kembali kepada ini teman-teman. Apa sih kata yang menarik? Integritas, dipercaya. Nah, kita semua sering dapat buku biografi. Saya tumbuh besar dengan baca buku biografi. Buku biografi yang saya baca itu, teman-teman, apa sih biografinya? Saya baca biografi Cokroaminoto. Saya baca biografinya Agus Salim, biografi Bung Hatta, biografi Soekarno, biografi Syahrir, dan berderet nama-nama lain. Itu saya baca biografinya ketika masih SD SMP. Cerita pendek-pendek, bukan biografi yang tebal-tebal. Cerita pendek-pendek. Dan itu ditawarkan oleh siapa? Orang tua saya, guru saya, selalu nawarin nih buku-buku biografi ini kalian baca. Teman-teman, nama-nama yang saya sebut tadi, profesinya apa teman-teman? Cokroaminoto, Agus Salim, Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno. Kalau ditanya profesi hari ini apa mereka? Apa boleh itu? Apa? Hah? Apa profesi mereka kalau ditanya? Guru bangsa. Profesi, bukan label, profesi. Apa yang dikerjakan sebagai kegiatan? Apa? Apa profesinya? Politisi. Susah betul keluar kata itu. Mereka profesi apa? Mereka politisi dan mereka dijadikan contoh untuk anak-anak muda. Coba ingat-ingat nih. Mereka politisi dan orang tuanya mengatakan baca ini. Ikut. Kalian coba seperti mereka. Mereka disuruh belajar pribadi-pribadi yang profesinya adalah apa? Politisi. Pertanyaan hari ini, ada nggak orang tua yang menyuruh anaknya belajar figur-figur politisi? Itu dia krisis kita. Kenapa? Integritas. Bung Hatta itu salah satu man of integrity yang paling dahsyat.
Syahrir, ini ya yang nama-nama saya sebut itu, mereka itu dari kalangan yang sangat berada, teman-teman. Karena itu mereka bisa sekolah ke Belanda. Mereka bisa sekolah-sekolah Belanda dari kalangan yang sangat berada. Kalau bukan dari aristokrat, ningrat artinya aristokrat, mereka dari kalangan pedagang kaya. Karena itu mereka bisa bersekolah tinggi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendirikan sebuah negara untuk semua golongan. Ingat nih, itu sebabnya kenapa Bung Karno, Bung Hatta sering bilang, tetangga kita di Malaysia, mereka melawan kolonialisme, tapi mereka tidak melawan feodalisme. Kenapa? Karena Anda nggak bisa jadi kepala daerah di sana. Betul nggak, teman-teman? Di sini ada lebih dari 125 kesultanan, kasunanan, kerajaan kecil seluruh Indonesia. Dan mereka mengatakan dihormati sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas sehingga siapa saja bisa menjadi apa. Teman-teman, itu adalah sesuatu yang revolusioner. Kenapa mereka begitu? Karena mereka memiliki apa yang disebut dengan integritas. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita menyaksikan di Indonesia ada persoalan korupsi. Korupsi itu bukan hulunya masalah. Korupsi itu bukan akarnya masalah. Korupsi itu simptom. Korupsi itu gejala. Saya kemarin panas badan. Panas badan itu simptom, itu gejala. Masalahnya ada radang, ada infeksi. Nah, sekarang mau obatinya mana? Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana rekam jejak Anies Baswedan, teman-teman ya, waktu menjadi Gubernur Jakarta, dan ini dibongkar oleh Pasha Ungu ya, yang sekarang kader Partai PAN ya, dan dia mengatakan bahwa bagaimana kedermawaan ya, hati Anies Baswedan kala menjadi Gubernur Jakarta yang lalu, ketika ia menjabat gubernur, teman-teman ya, bagaimana ia peduli terhadap daerah-daerah lain. Kata Pasha Ungu ya, ketika Palu mengalami bencana alam ya, gempa dan tsunami ya beberapa tahun yang lalu, teman-teman ya, Anies itu juga mengirimkan bantuan, mengirimkan bantuan dana dan sebagainya ya ke Palu. Dan ini bukti bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa. Anies Baswedan sangat dermawan ya, mau membantu saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah. Ini luar biasa, teman-teman. Hati seorang Anies Baswedan ya, dan itu tidak diragukan lagi, teman-teman. Bagaimana ia ya memberikan kita pelajaran yang sangat penting ya. Waktu ia menjadi Gubernur Jakarta saja ya, beliau sangat luar biasa peduli tentang sesama. Coba bayangkan kalau misalnya Pak Anies menjadi presiden ya, tentu ini sebuah hal yang sangat diprioritaskan ya. Khususnya bagaimana bencana alam di Sumatera, Aceh, dan ya Sumatera Barat, Sumatera Utara, teman-teman. Dan ini menjadi perhatian nasional ya. Namun sayangnya tidak menjadi bencana nasional, teman-teman ya. Banyak sekali korban-korban jiwa di sana yang belum ditemukan ya, orang-orang hilang dan sebagainya. Dan ini membuat kita semakin berharap ya, agar pemerintah lebih serius lagi, teman-teman, mengerahkan massa ke sana untuk mencari korban ya. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian Anies ya menjadi calon presiden ya, yang sangat fenomenal ya, beliau itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya, pendukungnya juga banyak sekali. Kalau misalnya Anies membuat partai ya, ini sebuah hal yang sangat mengejutkan ya, dan menjadi ancaman bagi partai-partai lain yang kemudian pasti akan ketar-ketir ya. Apalagi Anies Baswedan ini adalah tokoh yang masih hangat diperbincangkan
masih diperhitungkan dalam dunia perpolitikan Indonesia, ya, Anies Baswedan yang masih menjadi figur terpopuler juga ya selama ini, dan ini menjadi modal besar bagi Anies Baswedan untuk tampil lagi di Pilpres 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian?